Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan pemurnian dan analisis protein. Jadi biomolekul penting di dalam tubuh kita, dalam tubuh makhluk hidup ada beberapa. Salah satunya adalah protein. Ada karbohidrat, ada lipid, ada asam nukleat, dan satu protein. Nah, protein ini menjadi hal penting yang untuk diketahui oleh kita sebagai seorang biokimiawan, begitu ya. Eh, Terdapat gen yang menyandi protein-protein ini ya, tentunya terdapat banyak gen. Dan kalau misalnya dari mulai dari manusia, jamur, bakteri, tentu bakteri memiliki kandungan gen yang lebih rendah. Terus kemudian jamur yang di atasnya, kemudian manusia lebih besar jumlah gennya. Artinya gen inilah yang nanti akan menyandikan protein-protein yang ada di setiap organisme itu. Dan yang penting dalam kaitannya pemurnian protein bahwa kelarutan protein itu menjadi hal penting, dan dia tuh terlarut biasanya protein itu sekitar 60-80% dan dia terikat dalam membran itu sekitar 20-80%. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan suatu senyawa protein itu mudah atau tidak dimurnikan. Beberapa kasus itu protein itu bisa diekspresikan pada kondisi yang sangat tinggi ya. Misalnya kolagen, hemoglobin itu diekspresi pada tingkat yang tinggi. Kemudian sementara protein yang diekspresi pada level yang rendah itu misalnya reseptor, kemudian signaling dan lain-lain itu memang itu diekspresi dalam jumlah yang sedikit. Ini contoh-contoh protein yang dalam bentuk fibrous protein, misalnya untuk struktural ya, kolagen, elastin, keratin, sementara untuk protein-protein globular dalam struktur dan fungsinya seperti aktin dan juga enzim. Ya, aktin dan juga enzim. Aktin berarti ada di otot ya, terkait itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya sebenarnya yang perlu Anda lakukan ketika melakukan suatu pemurnian protein? Yang pertama tentunya harus menentukan protein apa yang akan kita murnikan. Langkah pertama, protein apa yang kita murnikan. Langkah kedua, kira-kira sumbernya dari mana ya? Kita akan mendapatkan protein itu. Terus langkah ketiga adalah kita bisa melarutkannya dia dalam cairan begitu. Kemudian bagaimana stabilitasnya, terus kemudian bagaimana kita memurnikannya, dan yang terakhir setelah murni kita melakukan berbagai kajian aktivitas mulai dari struktur, kemudian kinetika enzim, kinetika action atau mekanisme aksi dan seterusnya. Itu kristalografi, NMR itu seperti itu, hal seperti itu yang akan kita lakukan gitu. Nah, tentu salah satu hal yang penting ketika Anda menjadi seorang biokimiawan yang masih bekerja di laboratorium begitu ya, tentu pilihan penting adalah bagaimana protein itu yang akan kita purifikasi. Target protein apa yang kita purifikasi, atau dari pimpinan Anda itu ditetapkan. Itu menjadi hal yang patut kita pilih begitu. Kemudian setelah itu kita akan menentukan sumbernya begitu ya. Sumber protein yang akan kita gunakan. Sebagai gambaran, sumber protein yang digunakan untuk berbagai kajian itu misalnya di awal-awal biokimia dikenal begitu ya. Ada itu menggunakan sumber protein dari berbagai sumber alam ya. Ada mioglobin, lizozim, heksokinase. Kemudian di pertengahan 80-90-an itu protein sudah diisolasi dengan jumlah yang cukup cukup ya. Kemudian ini ada terkait dengan bagaimana mendapatkan gennya, ekspresinya, kemudian di bakteri, yeast, sel insektisida, sel mamalia, begitu sudah dimulai dilakukan itu. Kemudian di tahun saat ini 2000 ke atas gitu,
kita sudah dapat mendapatkan gen library ya, gen library yang terkait dengan homologi gen-gen yang dipilih dan terekspresi, sehingga kita bisa mengkajinya secara lebih komprehensif gitu. Nah, saat ini yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana memisahkan protein itu dari membran dan kelarutan. Jadi ini menjadi masalah dalam kita melakukan purifikasi dan analisis senyawa protein. Nah, banyak hal yang akan kita lakukan ketika kita akan melakukan isolasi protein. Tentunya sumber itu menjadi hal penting yang nanti kita akan dapat memilih begitu, memilih mana yang kira-kira sumber protein yang paling pas terkait dengan target protein yang kita inginkan gitu ya. Tentunya itu hal yang perlu dilakukan gitu ya. Kemudian kelarutan protein itu juga hal yang perlu dievaluasi, bagaimana terkait dengan protein membran yang menjadi masalah, karena di membran itu kan banyak komponen yang di situ kebanyakan adalah nonpolar begitu ya. Jadi kalau misalnya dilakukan dalam pelarut yang air misalnya, tentu itu menjadi problem dalam kaitannya isolasi protein itu. Kemudian stabilitas bagaimana? Misalnya ternyata protein-protein itu stabil ketika kita lakukan purifikasi atau analisis dalam kondisi yang dingin. Itu untuk mendapatkan stabilitasnya. Dan kondisi dingin itu sangat diperlukan. Jadi ketika Anda melakukan isolasi ataupun Anda ketika akan melakukan analisis, tahapan kondisi yang dingin itu sangat diperlukan sehingga target hal yang akan dilakukan itu bisa tercapai. Nah, kemudian terakhir adalah pemurnian gitu ya. Pemurnian itu biasanya dilakukan secara fraksinasi, ya, secara vaksinasi, sehingga untuk menghasilkan ketika tahapan-tahapan di atas sudah dilalui begitu ya. Fraksinasi bagaimana dasarnya? Kalau berdasarkan sifat fisik, karakteristik fisik dari protein, maka ada 5 hal yang bisa kita dekati. Yang pertama tentunya kita memisahkan protein secara fraksinasi dengan kelarutan. Solubility ya, kelarutannya. Misalnya berarti kalau dia larut lebih banyak yang polarnya, berarti dia kita larutkan dengan pelarut air misalnya, gitu ya. Atau electrical charge, muatan listriknya, muatan ini elektriknya ya, ada muatan atau tidak. Jadi kalau dia bermuatan positif, dia akan cepat dilewati begitu ya, dengan menggunakan kolom-kolom yang bermuatan positif dan seterusnya. Ukuran dan bentuk, kemudian afinitas dengan molekul lain, dan juga polaritas, itu menjadi hal-hal yang terkait dengan karakteristik fisik. Nah, ini terkait dengan pemurnian. Pemurnian yang salah satu yang bisa kita biasa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan garam, dan garam ini adalah amonium sulfat ya, amonium sulfat. Garam, pemurnian dengan garam itu ada yang disebut dengan salting out dan salting in gitu ya. Ada salting out dan salting in. Kalau salting out itu ketika kondisi garam yang sangat tinggi, itu salting out. Kalau salting in, kondisi garam yang rendah, itu salting in ya. Itu menjadi dasar. Nah, amonium sulfat ini biasa digunakan. Jadi nanti kalau misalnya kita mendapatkan ekstrak amonium sulfat, itu tentunya ekstrak itu masih ekstrak kasar, belum merupakan protein yang murni. Kemudian tentunya dalam tahapan itu kita tidak sebatas melakukan ini, tentunya kita tidak sebatas melakukan apa itu yang disebut dengan
dengan menggunakan kelarutan dengan garam saja, tapi kita perlu ada bagaimana kita memisahkan garam dari protein itu. Nah, perlu teknik yang disebut dengan teknik dialisis. Teknik dialisis ini jadi nanti akan memisahkan garam-garam itu sehingga melalui membran semi permeabel seperti ini yang tergambar ini, sehingga protein akan terpisah dari garam yang berlebih itu. Nah, ini beberapa prosedur atau terkait dengan pemurnian berdasarkan muatan. Ada yang disebut dengan ion exchange chromatografi, electrophoresis, dan isoelectric focusing. Kemudian berdasarkan ukuran itu disebut dengan dialisis dan ultrasentrifugasi. Kemudian gel electrophoresis dan gel filtrasi kromatografi, gel filtration and all size occlusion chromatography. Berdasarkan spesifitas ini ada affinity chromatografi, berdasarkan polaritas ada absorption chromatografi, paper chromatografi kertas gitu ya, chromatografi absorpsi, chromatografi fase terbalik, reverse pass chromatografi, kemudian hydrophobic chromatografi. Kemudian kromatografi ini bisa digunakan ya, kromatografi ini bisa digunakan untuk pemurnian protein. Beberapa bagian dalam kromatografi itu ada pack kolom disebut. Ini kolom yang berisi dengan resin material sehingga dapat mengabsorpsi molekul berdasarkan karakternya, mulai dari muatan, ukuran, binding affinity. Kemudian kolom pencuci, wash column, ini molekul yang dicuci melalui kolom dengan buffer gitu ya. Kemudian fraksi-fraksi ya, fraksi-fraksi yang nanti di elusi, yang nanti kita kumpulkan berdasarkan elusinya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh protein, ini beberapa bentuk protein yang ada, misalnya begitu ya. Ini beberapa bentuk protein yang ada dengan warna yang berbeda. Nanti ini adalah tempat untuk menyimpan protein-protein itu. Kemudian ini adalah protein sampel, mobile fase mobilnya. Kemudian ini solid porous matrixnya, fase stasionernya. Kemudian ini porous supportnya. Kemudian ini effluent yang tempat pengeluaran sampelnya, yang akan dikeluarkan protein-protein keluar, sehingga nanti akan menghasilkan berbagai warna. Kita akan mengumpulkan berdasarkan warna yang sama, itu protein-protein warna-warna yang berbeda itu menunjukkan protein yang berbeda. Ini ada ion exchange chromatografi, ya, ini pemisahan kromatografi berdasarkan muatan. Jadi dasar pemisahan proteinnya, peningkatan garam atau pH itu akan memisahkan protein yang kita inginkan gitu. Nah, ini adalah protein ion exchange chromatografi itu. Prinsipnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita punya protein dengan muatan positif yang besar, muatan negatif yang besar, kemudian bermuatan positif dan juga bermuatan negatif yang kita punya, ada 4 senyawa itu. Kemudian campuran itu kita masukkan ke dalam kolom kromatografi. Di kolom kromatografi itu memiliki polimer yang memiliki gugus fungsi yang sangat negatif. Artinya ketika itu cation exchanger ya, cation. Artinya ketika itu ditambahkan, maka protein-protein itu tentu akan menjadi menjadi
menjadi apa namanya dikeluarkan melalui kolom-kolom itu. Nah, yang perlu ditunjukkan bahwa yang paling cepat karena di sini kita kolom negatif tentunya adalah yang negatif juga, protein yang bermuatan negatif juga ya, yang paling cepat terpisah dari protein yang lain. Nah itu yang terjadi. Sementara nanti urutannya berarti kan yang ini negatif besar, terus kemudian negatif, positif, positif besar. Kalau yang kita gunakan adalah kolom yang memiliki muatan negatif. Sementara kalau kita menggunakan, kolom yang bermuatan negatif itu apa contohnya? Contohnya kolom yang bermuatan negatif ketika memiliki karboksimetil, ya ini polimer yang yang diisi dalam kolom yang bermuatan negatif. Ini karboksimetil. Sementara yang bermuatan positif ini adalah dietil aminoetil, ya, dietil aminoetil. Ini contohnya. Kemudian jadi ketika Anda menggunakan kolom, ya, kolom yang mengandung karboksimetil, tentunya yang paling cepat terpisah, adalah protein yang bermuatan negatif sangat tinggi. Tapi ketika Anda menggunakan dimetil aminoetil pada kolom itu, karena di kolom ini memiliki muatan positif, maka yang cepat terpisah adalah protein yang memiliki muatan positif yang paling besar. Ya begitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah purifikasi protein dengan menggunakan cell seclusion atau gel kromatografi. Itu pemisahannya berdasarkan ukuran. Jadi pemisahan berdasarkan ukuran. Nah, di situ di kolomnya itu memiliki yang disebut dengan cross-linked polymer. Nah, nanti cross-linked polymer ini yang nanti pemisahan berdasarkan ukuran. Nah, ukuran yang mana yang cepat dipisah? Nah, ukuran yang besar itu yang cepat terpisah. Ukuran yang besar. Kalau ukuran yang kecil, kalau Anda lihat gambar itu akan masuk ke dalam yang bulat-bulat itu, sehingga dia akan lama terpisahnya. Sementara kalau yang besar itu ada di luar gitu ya, akan di luar sehingga proses pemisahannya akan lebih cepat. Jadi ukuran yang besar lebih cepat terpisah dibandingkan ukuran yang kecil dengan size exclusion gel filtration chromatografi ini. Nah, ini kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas berarti dia pemisahannya berdasarkan sangat spesifik. Jadi dalam prosesnya ini, dalam menggunakan kromatografi afinitas berarti harus ada ligan yang berfungsi nanti berinteraksi dengan protein yang kita inginkan, gitu ya. Ligan itu yang nanti akan mengikat protein yang kita inginkan sehingga target protein yang kita akan pisahkan itu bisa dilakukan. Jadi tentunya ligan itu ada di mana? Ligan itu tentunya kita ikatkan dalam dikandung di dalam kolom. Kolom itu akan memiliki polimer yang mengikat ligan spesifik untuk protein yang kita inginkan. Jadi itu yang menjadi hal terkait kaitannya dengan kromatografi afinitas. Ini terkait tambahan saja terkait kromatografi. Ada HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Itu kolomnya ada yang hidrofobik, ada yang bermuat hidrofobik berarti tidak suka air ya.
hidrofilik suka air, ada yang bermuatan positif dan negatif, memiliki stereospesifik, kemudian banyak hal yang nanti akan detail kita bahas di bagian UAS ya terkait dengan kromatografi ini. Ini adalah ilustrasi gel elektroforesis. Jadi gel elektroforesis itu pemisahan protein berdasarkan ukuran ya, ukuran protein. Jadi nanti akan terpisah berdasarkan ukuran. Ini elektroforesis. Jadi protein protein terpisah atau bermigrasi berdasarkan muatan terhadap rasio masanya. Rasio masanya. Terhadap muatan terhadap rasio masanya. Ini gambar-gambarnya ini menunjukkan. Jadi ini elektroforesis itu biasa digunakan untuk pemisahan protein, asam nukleat yang prinsipnya itu berdasarkan pada muatan, bentuk dan ukuran ya, bentuk dan ukuran. Jadi prinsipnya protein akan bergerak berdasarkan muatannya terhadap rasio masanya. Rasio masanya. Berarti kalau muatannya semakin besar, rasio terhadap rasio masanya makin kecil, maka semakin cepat bergerak. Begitu ya, artinya begitu. Kemudian bagaimana visualisasinya? Biasanya visualisasinya itu dengan menggunakan pewarnaan atau bisa dengan radioactivity ya, radioaktif gitu ya. Nanti dengan misalnya dengan poliakrilamid atau agarosa gitu ya, itu bisa dilakukan untuk membentuk gel. Nah gel itu nanti bisa dipisahkanlah protein-protein itu misalnya seperti gambar ini, sehingga bentuk band-band ini, yang band-band ini bisa kita lakukan analisis atau evaluasi ya, analisis atau evaluasi kira-kira secara ukuran seperti apa terkait dengan protein itu. Nah, ini adalah SDS gel elektroforesis. SDS itu ada sodium dodesil sulfat yang fungsinya di sini SDS ini adalah untuk mendenaturasi protein. Jadi untuk memisahkan protein atau memecah protein-protein menjadi ukuran yang lebih kecil begitu ya. Nah, dan SDS gel elektroforesis ini biasanya digunakan untuk mengestimasi tingkat kemurnian ataupun yang digunakan juga untuk menentukan bobot molekul dari protein-protein yang terpisah berdasarkan ukuran. Nah, tentunya dalam hal ini tentu kita akan menggunakan yang disebut dengan marker protein, ya, marker protein. Yang di bagian satu ini adalah marker protein, yang dua ini adalah protein unknown yang kita akan prediksikan, ya. Ini yang kita prediksikan. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan ini, kita akan bisa tahu bobot molekulnya sekitar antara 31.000 sampai 45.000, misalnya begitu ya. Atau kita bisa juga menggunakan relatif migrasi. Dari relatif migrasi kita hubungkan log MR-nya dengan relatif migrasi, jarak migrasinya. Nah, nanti kita dapatkan persamaan Y linear gitu ya, persamaan linear. Dan dari persamaan linear ini kita akan dapat menentukan kira-kira X-nya berapa. X-nya relatif migrasi ya, Y-nya adalah MR, sehingga kita tahu MR-nya senyawa yang kita dengan migrasi sekian gitu ya. Unknown kan migrasinya sekitar berapa ini? Kita tahu migrasinya di sini berapa misalnya. Nah, ini kita akan dapat mengetahui dari persamaan regresi yang kita peroleh. Nah, selanjutnya adalah isoelectric focusing gel electroporesis. Nah, ini memisahkan protein. Jadi berdasarkan poin isoelektriknya, titik isoelektrik dari protein. Titik elektrik itu adalah titik ketika muatannya adalah 0, gitu ya. Jadi muatan positif dan negatifnya sama, ya, titik elektrik. Jadi
Dia dengan teknik ini kita akan memisahkan protein sampai pH itu akan sesuai dengan PI-nya, gitu ya. pH akan sesuai dengan PI-nya. Misalnya ini adalah contoh ilustrasi yang diberikan, contoh ilustrasi yang diberikan ya. Ketika pH pH yang berbeda ya, begitu ya, mulai dari pH yang tinggi sampai pH yang rendah itu kemudian protein ditambahkan, kemudian dilakukan electric file itu eh, diterapkan sehingga nanti akan membentuk berbagai gradien. Gradien ini akan membentuk sebagai fungsinya adalah kaitannya dengan PI-nya, PI dari protein-protein itu. Baik, ini adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah memisahkan protein berdasarkan ukuran atau densitasnya. Jadi ada diferensial sentrifugasi, kemudian memisahkan dari yang besar, memisahkan pemisahan yang besar dari yang partikel kecil, isopiknik atau sukrosentrifugasi, pemisahan partikel dari berbagai densitas yang berbeda, begitu ya. Ini beberapa tipe dari sentrifugasi. Nah, ini contohnya. Ini ada diferensial sentrifugasi. Diferensial sentrifugasi ini sangat menarik ya. Kita ketika ingin mendapatkan supernatan protein yang mengandung protein gitu ya. Kemudian pelet mengandung ribosom makromolekul misalnya begitu. Ini ada tahapannya yang modelnya ada diferensial. Jadi sentrifugasi bertahap gitu ya, turunan sehingga nanti kita akan mendapatkan senyawa yang ada di pelet ataupun di supernatan itu apa. Kemudian ada isopiknik atau sukrosa density sentrifugasi. Ini berdasarkan gradien sukrosa ya, gradien sukrosa nanti kita akan mendapatkan target dari pemisahan yang kita inginkan. Nah, ini beberapa protein hasil purifikasi dan analisis. Nanti ketika Anda bekerja dengan protein, ketika riset gitu ya, itu akan mendapatkan hal seperti ini. Ada crude cellular extract, ada presipitat dengan amonium sulfat, kemudian ion exchange kromatografi, size occlusion kromatografi, afinitas kromatografi. Tentu ini dari segi fraksi volume, tentu yang 1 sampai ke 5 semakin rendah ya. Dari total protein, karena 1 itu masih kasar, tentu itu paling tinggi total proteinnya. Aktivitas unitnya juga sama. Aktivitas unitnya tentu yang paling atas nomor 1 paling tinggi. Tetapi untuk aktivitas spesifik unit per miligram tentu yang paling murni dengan nomor 5, paling murni kan berarti kan kromatografi afinitas ya, paling murni ya. Nah, itu tentu itu menjadi sangat spesifik aktivitasnya. Jadi aktivitas itu total unit enzim dalam larutan. Itu aktivitas. Sementara aktivitas spesifik adalah jumlah unit enzim per miligram dari total protein. Itu beberapa istilah yang perlu Anda ketahui. Ini adalah protein sequencing. Protein sequencing itu kita perlu. Jadi kenapa kita perlu melakukan protein sequencing? Ternyata asam amino, sekuen asam amino dari suatu protein itu akan menentukan fungsi dari protein itu. Sehingga protein yang memiliki fungsi yang berbeda biasanya itu memiliki sekuen asam amino juga berbeda. Jadi ketika satu asam amino itu akan mengalami perubahan, maka fungsinya menjadi tidak aktif ya, fungsinya menjadi tidak aktif. Itu baru satu aja. Itu mengalami perubahan, fungsi tidak aktif. Jadi
ketika di satu spesies antar spesies misalnya, di antar spesies memiliki protein yang memiliki fungsi yang sama, dipastikan bahwa sekuen asam amino keduanya adalah serupa, ya, serupa dari asam amino itu. Jadi beberapa tahap untuk sequencing asam amino besar itu ada paling tidak ada 7 tahap yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah pemecahan ikatan disulfida, pemisahan subunit, penentuan N-terminal protein, penentuan komposisi asam amino, kemudian pemecahan protein, pemecahan menggunakan agen yang dapat memecah protein menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil, kemudian menentukan sekuen dan fragmen dan komposisi asam amino, dan menggunakan overlapping fragment untuk mendapatkan full sekuen asam amino yang kita analisis. Nah, yang pertama adalah ini ya, pemecahan ikatan disulfida. Ikatan disulfida itu dapat dilakukan pemecahan dengan menggunakan teknik oksidasi dan juga reduksi. Oksidasi misalnya dengan menggunakan performic acid, kemudian reduksi misalnya dengan menggunakan dithiotreitol, ya, dithiotreitol, DTT ini ya. Ini bisa dilakukan ya untuk pemecahan ini. Tapi kalau misalnya tahapan keduanya itu dapat dilihat pada gambar ya, Kemudian protein folding dan denaturasi, dan di sini pemisahan protein juga dapat dilakukan secara denaturasi. Ya. Denaturasi itu artinya terjadinya lepasnya ya struktur 3 dimensi dari protein sehingga menghasilkan fungsi yang tidak berjalan baik begitu. Tentunya efek denaturasi akan memengaruhi interaksi dan termasuk diantaranya adalah ikatan hidrogen. Denaturasi protein ada beberapa cara, salah satunya dengan panas, dengan pH yang ekstrim, atau penambahan pelarut organik seperti alkohol, aseton, penambahan urea, kemudian guanidin hidroklorid, dan juga deterjen. Itu bisa menyebabkan terjadinya denaturasi. Kemudian biasanya konsep ini diterapkan pada pemisahan dengan subunit protein melalui gel elektroforesis ataupun kromatografi. Nah, ini penentuan N-terminal protein dalam sequencing. Ada 2 cara yang bisa yang digunakan, yang disebut dengan fluorodinitrobenzen, dengan menggunakan fluorodinitrobenzen, dengan menggunakan FDNB ini, fluorodinitrobenzen ini nanti akan menghasilkan asam amino bebas, yang asam amino bebas ini nanti bisa diidentifikasi amino terminal residu di polipeptidanya, atau dengan menggunakan penil thiocyanat. Penil thiocyanat ini nanti akan menghasilkan peptida yang pendek dan juga derivat peniltiosyanat yang memiliki residu asam amino, sehingga residu asam amino bisa diidentifikasi melalui proses Edman yang disebut dengan proses Edman. Nah, itu ada tahapan-tahapan lagi. Nah, artinya ketika Anda menggunakan fluorodinitrobenzen, FDNB ini akan menghasilkan asam amino bebas. Ketika Anda menggunakan feniltiocyanat, nanti akan menghasilkan peptida yang lebih pendek, ya, yang sehingga bisa dianalisis lebih lanjut. Ini bagaimana polipeptida itu ditambah, ada penambahan asam dan panas, kemudian asam akan menghasilkan asam amino bebas, kemudian dengan cara HPLC
atau ion exchange kromatografi kita akan menentukan asam amino komposisinya sehingga penentuan tipe atau jumlah asam amino kita bisa tetapkan di sini. Nah, agen digestif juga bisa digunakan untuk agen digestif itu bisa dapat berupa enzim yang berasal dari sumber biologi ataupun dari dalam bentuk kimia. Misalnya cyanogen bromid itu memecah protein pada titik asam amino metionin. Metionin C ini ya, metionin C. Sehingga metionin C ya, dia pada karbonilnya ya, pada karbonilnya. Sementara beberapa enzim misalnya ASPN protease ini misalnya, ini memecah pada kondisi tirosin pada gugus aminonya, pada bagian aminonya, titik pemecahannya. Jadi ini beberapa tipe yang harus Anda ingat ya terkait dengan tipe-tipe agen yang bisa digunakan untuk pemecahan protein menjadi fragmen yang lebih sederhana gitu. Nah, ini beberapa hal yang bisa Anda pelajari terkait dengan tahapan-tahapan detail bagaimana kita menentukan komposisi asam amino dan juga fragmen sekuennya. Tentunya kita ada beberapa tahap. Yang pertama mulai dari hidrolisis atau pemisahan asam amino, nanti yang disebut dengan polipeptida nanti bereaksi dengan FDNB tadi, fluorodinitrobenzen, nanti akan menghidrolisis menghasilkan asam amino. Nah, asam amino ini bisa berupa 2,4-dinitrophenylglutamat yang bisa dideteksi. Nah, nanti dari sini kemudian kita memisahkan tripsin, memutuskan tripsin, memisahkan fragmen sekuen melalui degradasi Edman, kemudian seterusnya begitu ya, dengan agen-agen melalui dengan cyanogen bromid, kemudian terminal amino terminal gitu ya, asam amino terminal ini gugus ujung amino, ujung C, ujung A gitu ya. Nanti kita identifikasi bagaimana asam amino itu bisa ada begitu ya, kurang lebih begitu. Ya, ini tentunya ini cara yang konvensional ya, yang konvensional yang kita lakukan. Jadi Edman degradasi itu. Nah, ini bagaimana kita menentukan terkait dengan fungsi protein dan peranan secara spesifik dari sekuen. Ini antara E. coli dan Bacillus subtilis ya. Ternyata di situ ada gap di sini ya, gap antara gen struktur asam amino sekuen asam aminonya yang berbeda. Jadi antara E. coli dan juga Bacillus subtilis. Jadi arkarya, eukariot, kemudian gram positif bakteri, gram negatif bakteri juga sama ya. Ini ada beberapa hal contoh yang ternyata di sini ada gap yang berbeda begitu. Ini bagaimana protein itu disintesis dan juga ini sebagai tambahan info saja bahwa ketika Anda karena meningkatnya penggunaan protein, misalnya untuk antibodi hormon protein, misalnya hormon insulin gitu ya, itu kan sangat diperlukan ya untuk penderita diabetes mellitus begitu. Nah, itu tentu kaitannya studi protein sangat perlu ditingkatkan sehingga ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan protein yang kita inginkan melalui pemisahan dari jaringan
merekayasa genetik atau langsung melakukan sintesis dari secara kimia gitu ya, melakukan sintesis dari secara kimia. Ini adalah tambahan saja informasi terkait bagaimana reaksi-reaksi ini bisa terjadi begitu untuk pembentukan protein. Ini bagaimana makromolekul struktur dan tekniknya bagaimana. Ini mulai dari atom. Atom berarti ada ikatan antar atomnya begitu ya. Molekul dalam bentuk glukosa itu ukuran 10 Armstrong. Ini adalah atau 1 nanometer ya. Itu molekul, dan tekniknya bisa pada tingkat molekul bisa kita menggunakan teknik analisisnya berupa X-ray kristalografi atau NMR gitu ya. Kemudian makromolekul tingkatannya mulai hemoglobin, ribosom, ini ukurannya mulai dari 10,8 meter sampai 10,7 meter. Ini dengan elektron mikroskop kita bisa melakukan analisis. Dalam bentuk yang tingkatan lebih tinggi, dalam bentuk organisme misalnya bakteria, kemudian sel gitu ya. Assembly itu resolution limit dengan mikroskop cahaya, ini kita sudah bisa identifikasi ya, dan seterusnya. Pada tingkat sel, pada bakteri 1 mikrometer, pada sel darah merah 10,5 meter itu bisa kita analisis. Struktur makromolekul kita bisa identifikasi salah satunya dengan menggunakan X-ray kristalografi begitu ya, untuk melihat bagaimana modeling dari struktur-struktur protein yang kita dapat. Prinsipnya tentu menggunakan Fourier transform ya, Fourier transform dari X-ray kristalografi. Selain itu kita juga bisa menentukan dengan menggunakan nuclear magnetic resonance. Nanti dari berdasarkan nuclear magnetic resonance ini nanti atom itu akan memiliki spesifik nuclear spin, yang spesifik nuclear spin ini bisa diidentifikasi dan kita bisa karakterisasi kira-kira molekul protein ini itu seperti apa informasinya, sehingga dia itu berkhasiat dan memiliki sequence tertentu. Nah, itu terkait dengan karakterisasi. Baik, ini hanya informasi untuk perkuliahan hari ini. Saya kali ini terkait dengan isolasi, terkait dengan purifikasi dan analisis protein, saya pikir cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.